Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Sekarang. Bu. Ya, oke. Nah, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan bimbingan kelompok ya. Sebelum kita mulai, Ibu ingin memastikan bahwa semua peserta sudah masuk ke dalam aplikasi Zoom ini ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita doa dulu ya, biar kegiatan kita lancar ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Seperti apa yang kalian ketahui, bahwa bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara kelompok ya untuk membahas suatu topik tertentu. Nah, dalam membahas topik itu memanfaatkan dinamika kelompok. Yang dimaksud dinamika kelompok itu adalah keaktifan dari peserta atau anggota kelompoknya dalam bertanya, menanggapi, memberikan saran, atau lain sebagainya. Oke, nah pada hari ini kita akan membahas topik tentang bagaimana sih cara meningkatkan disiplin diri. Nah, tentunya topik ini memang sudah pernah kita bahas sebelumnya pada bimbingan klasikal ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lebih detail lagi tentang bagaimana sih cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan disiplin diri. Tentunya ada tujuan yang ingin kita capai ya. Secara umum, Ibu harapkan anggota kelompok nanti bisa membangun disiplin dirinya. Kemudian secara khusus ada dua hal ya. Yang pertama, anak-anak bisa mengenali cara-cara apa saja yang bisa anak lakukan untuk meningkatkan disiplin diri. Kemudian yang kedua, anak atau anggota kelompok bisa mengarahkan diri untuk meningkatkan disiplin dirinya. Sebelum kita mulai ya, kita melakukan ice breaking dulu ya. Ice breaking ini Ibu mulai dari perkenalan. Nah, perkenalan ini kalian bisa menyebutkan nama dan juga kelebihan dan kekurangan diri kalian. Oke, semuanya sudah ya. Jadi semuanya sudah memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan juga kelebihan dan kekurangan diri. Nah, Ibu punya satu permainan lagi ya. Kita nyanyi bareng ya. Ya, gerakin tangannya dan juga ikut nyanyi ya. Oke, siap? Ya, 1, 2, 3, kita mulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung jadi 4, jadilah kamera. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, gimana? Udah lebih rileks sekarang? Ya, oke. Nah, sebelum kegiatan ini kita mulai ke tahap inti, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan ya. Pertama, diharapkan untuk mau berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan ini, baik itu bertanya maupun menanggapi. Ya, yang kedua, anak-anak nanti ketika ingin bertanya atau mengeluarkan pendapat itu bisa men-unmute ya tanda mikrofon pada aplikasi Zoom kalian dan memute kembali apabila sudah selesai bertanya atau menyampaikan pendapat. Nah, kemudian dalam kegiatan bimbingan kelompok ini tentunya ada asas-asas yang akan kita terapkan. Yang pertama yang tentunya anak harus lakukan adalah mau secara sukarela dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi dengan sukarela tanpa harus ditunjuk untuk mau bertanya, memberikan saran dan pendapatnya. Kemudian secara terbuka dalam mengungkapkan masalah, pendapat, atau menanggapi dari masalah temannya. Kemudian yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Jadi nanti ketika ada hal-hal yang sangat bersifat pribadi atau mungkin aib dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, jadi cukup sampai di sini saja. Jangan dibawa keluar dari kelompok ini. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ya, Bisa, Bu. karena kalian sudah bisa paham, kalian siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap, Bu. Ya, oke. Baik, kita masuk ke tahap inti. Jadi,
Ibu akan memperlihatkan materi yang sesuai dengan topik kita ya. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sekarang, coba kalian sebutkan cara-cara untuk meningkatkan disiplin diri itu dan juga menjelaskan, ya. Baik, Ibu mulai dari Dea, ya. Silakan, Dea. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama tuh jangan tunggu motivasi. Maksudnya dari jangan tunggu motivasi itu kita tuh jangan tunggu pergerakan atau motivasi dari orang lain baru kita akan melakukan kedisiplinan. Yang kedua itu tahan terhadap godaan. Misalnya tuh kita tuh lagi buat tugas, terus tiba-tiba ada HP kita tuh bunyi notifikasi itu dari teman atau dari pacar, itu kita lebih baik jangan dulu mengambilnya, lebih baik kita mengerjakan tugas terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, yang selanjutnya. Baik, menurut saya seperti yang jangan mencari-cari alasan, meningkatkan disiplin diri itu mungkin jelas bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Apalagi dengan kondisi seperti ini, kita akan cenderung mudah untuk mencari-cari alasan, terutama alasan untuk tidak disiplin. Kemudian yang selanjutnya itu segera move on. Saat menjalankan upaya apapun, pasti akan mengalami masa naik turun. Termasuk ketika kita tengah berupaya meningkatkan kedisiplinan diri, saat itulah kita mengusahakan agar jangan mudah terlarut oleh godaan dan 1000 alasan. Maafkan diri kita dan juga segera move on. Kemudian kita membuat tenggat atau membuat jadwal. Harapan dan tenggat yang akan dimunculkan pihak lain biasanya akan meningkatkan kinerja kita. Jika tidak ada yang memberi tenggat atau jadwal, coba kita ciptakan sendiri tenggat pribadi. Caranya, jika kita mempunyai rencana untuk menyelesaikan suatu proyek selama 1 pekan, informasikan hal ini kepada teman atau kerabat terdekat kita. Mintalah kepada mereka untuk mengingatkan kita mengenai jadwal atau tenggat yang telah kita tetapkan di hari sebelumnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Tiara. Silakan. Menetapkan rutinitas harian. Cara melatih disiplin dari ini, misalkan saya menetapkan bangun jam 7 pagi. Jadi saya harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa menetapkan waktu yang saya tetapkan agar juga mendapat hasil yang maksimal. Yang kedua, makan teratur dan bergizi. Nah, melatih disiplin juga bisa mulai dengan makan teratur. Jangan makan dengan waktu dekat atau lama, karena harus diusahakan agar menetapkan waktu dan juga usahakan makanan dengan makanan yang bergizi. Lalu fokus pada target jangka panjang. Nah, kenapa disiplin bisa dimulai dari fokus target dengan jangka panjang? Karena sasaran yang tidak akan bisa diraih dalam waktu dekat, sehingga kita bisa memiliki fokus agar bisa mencapai dengan titik itu. Sekian. Oke, selanjutnya silakan Aris. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama itu tepis hal-hal negatif. Yaitu ketika ada orang lain yang berkata negatif kepada kita, anggaplah itu sebagai motivasi, dan jangan hiraukan perkataan mereka dan tunjukkan bahwa perkataan mereka itu salah. Yang kedua, rutin berolahraga. Berolahraga juga dapat meningkatkan disiplin dan juga meningkatkan mental dan energi supaya kita bisa beraktivitas dengan normal. Yang ketiga, berlatih untuk berkata tidak. Berlatih untuk berkata tidak, untuk tidak melakukan atau tidak menunda hal-hal yang kita bisa lakukan. Dan terima kasih. Ya, yang terakhir Irma. Baik, terima kasih. Yang pertama, visualisasi target. Visualisasi target itu merupakan kemampuan mental yang bisa digunakan untuk membayangkan kejadian atau keadaan yang kita impikan. Contohnya, saya membayangkan sudah memperoleh hasil yang diinginkan atau memenangkan pertandingan. Yang kedua, ambil inspirasi dari idola. Dari idola yang saya ambil, Ivan Gunawan. Dia memberi saya untuk bertanggung jawab, menjadi orang yang sukses. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Udah pada pinter-pinter ya menjelaskan dan tahu cara-cara apa saja yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan disiplin diri. Nah, sekarang ya
tugas kalian adalah menilai diri sendiri, ya. Apa yang sudah kalian bisa capai dengan sikap disiplin dan apa yang belum bisa disiplin, ya. Baik Bu, kalau saya disiplin itu dalam bidang waktu saya sudah cukup disiplin. Kalau kurang disiplin tuh saya tuh di bidang kayak misalnya di bidang gini apa namanya kecepatan tuh saya kurang disiplin. Ya, oke. Selanjutnya, Gita. Menurut saya tuh disiplin dari hal sederhana kayak misalkan bangun pagi itu udah disiplin, terus berangkat sekolah juga nggak pernah telat tuh menurut saya juga udah disiplin. Kalau kurangnya itu saya dalam pengumpulan tugas tuh mungkin masih kurang. Terima kasih. Oke, selanjutnya Aris. Baik, menurut saya itu sudah disiplin dalam hal bangun pagi mungkin, terus mengabsen di Google Classroom saya sudah disiplin, dan kurang disiplin saya itu saya sering menunda. Oke, sekarang coba masing-masing dari kalian menilai bagaimana kedisiplinan teman yang ada di kelompok ini. Menurut saya, Gita, Dea, sama Irma dan Aris juga disiplin dalam mendengarkan guru menjelaskan, dan biasanya kan cowok itu kadang-kadang bandel gitu, tapi Aris bisa menyaring materi yang dikasih oleh guru. Sekian. Oke, terima kasih Tiara. Yang terakhir Irma, silakan. Menurut saya Dea, Gita, Tiara, dan Aris udah disiplin. Yang kurangnya mungkin Dea, Gita, atau Tiara tuh tepat janji kurang waktunya. Kalau tepat janji ngaret terus datang ya. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Nah, bagi teman-teman yang sudah dinilai bagaimana aktivitas kedisiplinan sehari-hari itu sebagai koreksi ya. Jadi tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman, karena itu merupakan koreksi untuk kebaikan diri kita sendiri ya. Selanjutnya, Ibu ingin mengetahui pemahaman baru apa dan bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Oh, baik, pengalamannya itu saya tuh bisa menjadi lebih disiplin untuk kedepannya. Terus di sini juga saya belajar sambil bermain, jadi saya tuh kayak nggak tegang aja terus. Dari pemahaman baru yang sudah kalian dapatkan dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, nah tentunya Ibu juga ingin mengetahui apa rencana atau tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Mungkin untuk saya menetapkan rutinitas harian yang membuat saya menjadi disiplin diri. Kemudian saya akan membuat seperti tenggat waktu atau jadwal sesuai yang saya bicarakan tadi. Dan itu mungkin akan merubah saya untuk kedepannya. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, Ibu juga ingin mendengar apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Baik, kesimpulan dari pertemuan ini, disiplin itu sangat penting untuk diri kita. Dimanapun kita berada, pasti disiplin itu sangat diperlukan. Jadi, disiplin itu juga menunjukkan jati diri kita bagaimana terhadap orang lain. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Dea sudah menyimpulkan kegiatan hari ini. Nah, Ibu juga ingin mengetahui bagaimana sih kesan dan pesan kalian dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Mungkin Aris, silakan. Baik, kesan dan pesan saya selama mengikuti bimbingan ini, saya merasa lebih baik dalam hal tingkat disiplin. Oke, terima kasih semua sudah memberikan kesan dan pesannya dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Nah, sebentar Ibu akan membagikan link ya, kuesioner untuk kalian isi tentang kedisiplinan diri siswa. Nah, nanti dari hasil kuesioner itu Ibu bisa menilai sejauh mana pemahaman kalian tentang kedisiplinan diri yang sudah kita bahas pada kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Nanti apabila ada hal-hal yang belum bisa dipahami, kita bisa melakukan konseling kelompok yang akan secara lebih detail kita bahas tentang masalah disiplin diri ini ya anak-anak ya.
Nah, sebelum kita akhiri, karena tadi kita mulai dengan doa, maka kita juga tutup kegiatan ini dengan doa. Silakan, mungkin Gita bisa bantu Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Gita sudah memimpin doa untuk menutup kegiatan ini. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup dengan ucapan selamat pagi dan Om Santi Santi Santi.